Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta pendidikan dimanapun berada, hari ini kita akan membahas terkait dengan komponen proses pembelajaran. Pada komponen proses pembelajaran, ada subkomponen yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kualitas pembelajaran, yang terdiri dari butir inti, yakni 3 butir inti, dan butir kekhususan, yakni SMK 2 dan SLB 1. Sedangkan iklim belajar juga terdiri dari 3 butir inti, dan butir kekhususan tidak ada. Lalu yang berikutnya adalah pemanfaatan sarana prasarana penunjang proses pembelajaran. Ini terdiri dari 1 butir inti. Nah, ini adalah berikutnya adalah penggalian data proses pembelajaran. Apa saja yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian, bahwa yang pertama adalah bahwa proses pembelajaran dimulai dari butir ke-12. Nah, yang terdiri dari kualitas, yang pertama kualitas pembelajaran dalam hal pembelajaran yang efektif. Seorang asesor ketika melakukan visitasi, maka hendaknya melihat apakah sekolah tersebut melaksanakan pembelajaran secara efektif atau belum. Lalu yang ketiga adalah masih terkait kualitas pembelajaran. Seorang asesor hendaknya melihat apakah pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar serta menggunakan hasilnya sebagai dasar perbaikan program berikutnya atau belum. Jadi ketika penilaian proses itu sudah dilakukan, harusnya itu menjadi bahan acuan untuk perbaikan kinerja atau perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Lalu yang berikutnya adalah melaksanakan remedial dan atau pengayaan. Ini sangat penting untuk dilakukan remedial atau pengayaan kepada anak-anak. Untuk apa? Agar anak-anak mampu memperbaiki. Nah, ini juga yang harus di cross check, oleh asesor yang melakukan visitasi di sekolah. Lalu yang berikutnya iklim belajar. Ini ada 3 ya komponen butir 15, 16, 17 terkait dengan iklim belajar. Yang pertama adalah menunjukkan partisipasi aktif dalam belajar. Jadi seorang asesor menggali data apakah siswa berpartisipasi aktif di dalam proses pembelajaran. Apakah terjadi komunikasi aktif antara siswa dan guru atau antara siswa dengan siswa. Lalu menunjukkan budaya literasi membaca dan menulis. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Apakah sekolah itu memiliki program literasi, misalnya literasi memiliki sudut baca misalnya di dalam kelas. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Ini bisa ditelaah memang melalui observasi, lalu dokumen dan wawancara. Nah, iklim belajar berikutnya adalah menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, bersih, dan memudahkan siswa untuk belajar. Dan dipastikan bahwa lingkungan sekolah adalah lingkungan yang terbaik untuk belajar. Maka ini perlu untuk diobservasi atau dilihat atau mungkin bisa digali informasinya terkait dengan apakah siswa nyaman di sekolah gitu ya. Nah, ini tidak ada dokumen yang ditelaah pada proses ini, tetapi bisa melalui observasi dan wawancara. Lalu yang berikutnya adalah pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran. Nah, pemanfaatan sarana dan prasarana sebagai media sumber belajar. Nah, ini seorang asesor bisa menggali informasi, menggali data terkait dengan pemanfaatan sarana prasarana. Misalnya perpustakaan. Jangan sampai ada perpustakaan yang hanya dipajang bukunya, tetapi tidak pernah
anak-anak masuk di dalamnya. Bukunya masih utuh begitu, masih bagus, tetapi anak-anak tidak pernah berwisata ke sana. Nah, ini yang kemudian perlu untuk digali datanya. Ini bisa observasi, dokumen, atau wawancara. Atau biasanya di laboratorium. Biasanya ada sekolah yang membatasi anak-anak masuk di laboratorium. Boleh kalau kemudian untuk kepentingan belajar, saya pikir itu penting. Jadi jangan sampai kemudian ada sarana prasarana yang tidak terpakai untuk media belajar. Berikutnya adalah penggalian data proses pembelajaran. Ini adalah butir kekhususan Bapak Ibu sekalian terkait dengan kualitas pembelajaran di kelas. Yakni asesor menggali data bagaimana proses pembelajaran individu atau individualized education program. Nah, program pembelajaran khusus pada SLB. Ya, jadi pembelajaran secara individu karena ini adalah butir kekhususan. Lalu pada SMK adalah menyelenggarakan unit produksi bisnis center. Ya, ini bagaimana kemudian sekolah memfasilitasi menyelenggarakan unit produksi sehingga bisa memanfaatkan siswa untuk lebih produktif. Nah, yang berikutnya adalah kualitas pembelajaran di luar kelas itu biasanya melaksanakan praktik kerja lapangan. Nah, ini juga penting untuk diperhatikan Bapak Ibu sekalian bahwa jangan sampai ada siswa yang kemudian PKL ketika PKL tidak sesuai bidang ilmunya. Misalnya siswa SMK bangunan misalnya jurusannya ataupun jurusannya bangunan lalu kemudian di PKL di kantor gitu. Ngetik dan sebagainya, ini tidak nyambung. Atau misalnya ke sekretaris jurusannya sekretaris tetapi kerjaannya misalnya di lapangan begitu untuk tidak nyambung dengan apa yang dia pelajari di sekolah. Nah, ini harus diperhatikan. Ini ditelaah dokumennya lalu kemudian disinkronkan dengan wawancara. Nah, ini contoh pernyataan level dan capaian kinerja Bapak Ibu sekalian. Ini saya mengambil butir 12 dan 13 yang menjadi contoh saja. Nah, ini capaian kinerja. Proses pembelajaran berlangsung secara aktif dengan melibatkan seluruh siswa dan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi sehingga terjadi proses pembelajaran yang efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran pada satuan pendidikan. Itu melalui observasi, wawancara, telaah dokumen, RPP, lembar praktek, lembar kerja siswa. Nah, ini adalah butir ke-12. Kalau misalnya pernyataan atau yang kita temukan di lapangan adalah bahwa dalam proses pembelajaran siswa diberi kesempatan untuk belajar secara aktif, membaca, bertanya, berdiskusi, praktik, dan menggunakan media, melibatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, dilaksanakan melalui pengalaman yang konkret, dan menyajikan materi yang lebih bermakna bagi kehidupan siswa serta berdampak pada pemecahan masalah kehidupan sehari-hari. Maka levelnya adalah 4. Tetapi ketika kita telah dokumennya, kita observasi, lalu kemudian kita sinkronkan dengan wawancara, tetapi hasilnya adalah misalnya bermakna bagi kehidupan siswa, tetapi tidak mampu untuk berdampak pada pemecahan masalah kehidupan sehari-hari. Nah, ini berarti levelnya adalah 3. Nah, karena misalnya pembelajaran siswa sudah oke, aktif, membaca, bertanya, berdiskusi, dan sebagainya. Lalu melibatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi juga. Dilaksanakan melalui pengalaman yang konkret. Nah,
lalu menyajikan materi lebih bermakna dan bagi kehidupan siswa, tetapi hanya bagi kehidupan dia sendiri, bukan untuk kehidupan pemecahan masalah dan kehidupan sendiri sehari-hari. Nah, ini berarti belum sempurna nilainya, maka diberi nilai 3. Sedangkan pada level 2 misalnya kita beri nilai level 2, kesimpulan yang kita dapatkan bahwa benar terjadi pembelajaran itu siswa diberikan kesempatan belajar secara aktif atau menggunakan media, tetapi tidak dilakukan melalui pengalaman konkret atau tidak mampu menyajikan materi yang lebih bermakna. Nah, ini berarti nilainya adalah 2. Sedangkan kalau misalnya kita temukan hasil visitasi bahwa proses pembelajaran guru lebih banyak menjelaskan dan siswa memperhatikan serta mengerjakan tugas yang diberikan saja. Nah, ini pembelajaran kolonial ya. Misalnya metodenya itu saja, metode ceramah terus. Sehingganya siswa hanya memperhatikan, tidak diberikan kewenangan untuk berpartisipasi aktif. Maka nilainya adalah 1. Demikian pula pada butir ke-13 dan seterusnya. Jadi itu menjadi contoh bagi kita, Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara menelaah capaian kinerja, memberikan level atau penilaian pada capaian kinerja yang dilakukan di sekolah. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.